Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Cahya Oktaviani dari kelas TS1B. Di mata kuliah Elektronika Telekomunikasi ini, saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan fungsi dari komponen-komponen yang ada di rangkaian ini. Langsung saja yang pertama yaitu ada transformator, ini atau biasa disebut trafo, yang mana merupakan komponen elektronika yang terdiri dari inti, koil atau kumparan lilitan primer dan sekunder yang fungsinya mengubah tegangan dinaikkan maupun diturunkan untuk menyambungkan tahapan sirkuit pemroses sinyal untuk isolasi di mana tegangan sama dengan tegangan keluar dengan kumparan terpisah tidak terikat secara elektrik satu sama lain dan untuk distribusi dan transmisi listrik. Transformator ada dua jenis. Yang pertama, ada transformator step down. Fungsinya untuk menurunkan tegangan dari primer ke sekunder, sehingga tegangan di sekunder lebih kecil, yang berarti jumlah lilitan pada primer lebih banyak, atau NP lebih besar dari NS. Contohnya, tegangan 220 volt AC diubah menjadi 110 sampai 120 volt AC. Yang kedua, ada transformator step up yang fungsinya menaikkan tegangan dan dari tegangan primer ke sekunder sehingga jumlah lilitan di primer lebih sedikit atau NP kurang dari NS. Dimanfaatkan sebagai cadangan saat listrik padam atau saat listrik PLN padam, yaitu dengan menggunakan baterai aki kering kombinasi dengan osilator tak stabil sehingga bisa mengkonversi dari DC ke AC. Kemudian, di rangkaian ini menggunakan transformator step up atau step down. Jawabannya yaitu menggunakan transformator step down karena sumber dari ini akan diturunkan oleh si transformator ini menjadi 12 volt DC. Kemudian, yang kedua ada dioda penyearah. Ini merupakan dioda penyearah yang mana merupakan dioda dengan konstruksi P dan N atau PN junction. Oleh karena itu, dioda penyearah hanya dapat mengalirkan ke satu arah atau kondisi bias maju dan menghambat arus dari arah sebaliknya atau bias mundur. Fungsinya sebagai penyearah tegangan AC ke DC pada sebuah power supply atau pencatu daya. Kemudian, di rangkaian ini merupakan penyearah golongan setengah atau penuh. Mari saya tunjukkan, yaitu dengan simulasi. Kita tidak menggunakan channel B dan channel D sehingga kita off-kan. Kemudian kita menggunakan channel A sebagai sumber dan channel C untuk arus DC-nya dan channel A sebagai arus AC. Kemudian sudah saya atur posisinya sehingga menjadi seperti ini. Kita bisa naikkan dan turunkan. Nah, gelombang yang tampil ini, yang atas merupakan gelombang dari sumber yang mana ini merupakan gelombang AC. Ada naik atau bukit, kemudian turun atau lembah, dan seterusnya seperti itu. Yang bawah ini merupakan hasil keluaran atau hasil yang telah diturunkan oleh transformator, yang mana ini merupakan bukit, kemudian rata ke bawah, rata di 0, kemudian naik lagi, rata lagi, dan seterusnya. Jadi, di rangkaian ini merupakan penyearah golongan setengah. Apa bedanya? Untuk rangkaian golongan penuh, tidak ada yang rata seperti ini, namun langsung menjadi bukit, kemudian bukit lagi, bukit lagi, bukit lagi, dan seterusnya. Tidak ada bagian yang rata di 0 seperti ini. Selanjutnya, ada
kapasitor penyearah, yang mana merupakan bagian yang meratakan atau membuang riak gelombang hasil proses penyearah gelombang AC dari transformer oleh dioda penyearah. Karena walaupun sudah disearahkan, namun bukan gelombang searah yang murni, namun masih mengandung gelombang bolak-balik. Oleh karena itu, kapasitor bertugas meloloskan komponen searah dan mencegah komponen bolak-balik sehingga mendapatkan tegangan output searah dan rata. Kemudian yang terakhir, apa itu perbedaan dengan kapasitor dan tanpa kapasitor? Mari saya tunjukkan. Yang pertama, kita tidak memakai kapasitor. Saya run. Akan muncul gelombang seperti ini. Ini merupakan bukit dan rata, bukit, rata, seperti ini. Cermati perbedaannya di sini. Kemudian jika menggunakan kapasitor, nah, terlihat beda. Ini agak naik. Nah, seperti ini. Jadi, kesimpulannya dengan menggunakan kapasitor ini menjadi lebih rata dibanding tidak menggunakan kapasitor. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.